ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, saya tidak terbiasa khotbah penghiburan. Terus terang saya katakan, selama kita doa malam di sini hampir 4 tahun itu, tidak pernah ada khotbah penghiburan. Ya, selalu khotbah pengajaran. Tapi tiba-tiba tadi Tuhan ingatkan saya ayat ini, saudara. Dan lama sekali saya berdoa untuk minta pengertian ayat ini. Ya, terus saya minta contoh-contohnya di Alkitab. Saudara, ada beberapa contoh yang Tuhan berikan kepada saya dan nanti saya akan sampaikan. Jadi, kenapa ibadah kita kok berbeda? Ya, kenapa kok nyembahnya lama? Kenapa enggak 45 menit pujian, 45 menit firman Tuhan, ya dah? Terus 45 menit, apa lagi dong 45 menitnya? Kumpulin persembahan, pengumuman, dan lain-lain, betul? Kenapa berbeda? Ya memang tujuannya berbeda, saudara. Ya, kalau orang mau bikin ruko, bangunannya kotak-kotak, ya dah? Kalau mau bikin rumah, jangan kotak-kotak, tidak ada yang beli, amin? Amin? Jadi semua tergantung tujuannya. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat ayat ini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atas kamu. Saudara, saya tadi coba buka terjemahan yang lain, ya, karena saya tidak bisa bahasa Ibrani, jadi yang bahasa yang saya bisa saja yang saya cari, saudara. Karena kalau yang tidak bisa, yang namanya tidak bisa nanti tambah ngawur. Ya, lebih baik yang kita benar-benar bisa sehingga kita bisa mengartikannya, sehingga kita ngerti benar, saudara, ya. Jadi ada yang aneh di situ, saudara, kalau terjemahan bahasa lainnya, ya. Saya akan bacakan di situ, ya. Terjemahannya begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah berpikir, ya, think it not strange. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu yang aneh, jangan berpikiran bahwa itu aneh, jangan berpikiran itu asing, saudara, tentang, ya, pencobaan-pencobaan yang luar biasa yang menimpamu. Kalau itu terjemahan lainnya, saudara, ya. Jadi dikatakan firman Tuhan apa? Jangan merasa itu asing, jangan merasa itu aneh. Berarti apa, saudara? Kalau jangan merasa asing, berarti harus merasa apa? Itu familiar, itu terbiasa, itu biasa, itu umum, betul? Iya kan? Saudara, nah banyak orang merasa kalau orang yang dicobai, orang punya masalah, itu umumnya satu, pasti berdosa. Kedua, orang punya problem misalnya pasti apa? Dididik Tuhan. Ketiga, orang punya masalah pasti ada kesalahan, ada kutuk turunan, ada macam-macam. Seringkali, saudara, kita tidak menjadi akrab dengan masalah. Ya, saudara, memang ya, saudara, orang Kristen itu punya dua kecenderungan. Saya akan sampaikan dengan cepat, ya. Yang pertama kecenderungannya adalah, ya, sangat cengeng. Cengengnya gimana? Ada sedikit masalah stres, ada masalah stres, ada masalah stres. Saudara hidup sekudus apapun di muka bumi tetap akan punya masalah. Saya mau ulang. Ya, saudara dan saya hidup sekudus apapun di muka bumi tetap akan punya masalah. Karena memang bumi tidak diciptakan untuk hidup selamanya. Hanya surga yang diciptakan untuk selamanya. Berarti terlalu banyak ketidaksempurnaan di bumi. Ini yang saudara dan saya harus mengerti. Yang kedua, saudara, sekalipun Tuhan sudah menebus kita, ya, sudah ditebus, sudah diselamatkan, tetap di dalam tubuh kita ini ada, Rasul Paulus bilang, tubuh dosa. Tolong diperhatikan. Ya, jelas ini adalah tubuh dosa. Sekudus apapun kita hidup, tetap tubuh ini adalah tubuh dosa. Makanya akan mati, akan binasa, akan kembali ke tanah. Bukan tubuh kemuliaan yang akan dipakai selama-lamanya. Ya, tetap aja walaupun hidup kudus, saudara bisa kesel, jengkel, marah, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Betul? Betul kan, saudara? Nah, terus lagi saudara perhatikan, jangan cengeng. Apa artinya? Namanya orang hidup tetap ada masalah, amin. Loh, namanya orang hidup, saudara, tetap ada masalah. Entah masalah dia buat sendiri, entah masalah orang yang buat kepada dia, maupun masalah iblis yang kerjakan, ataupun Tuhan izinkan, kan begitu? Betul, saudara? Ya, di salah satu kelompok doa ada, pasien tolong doakan, saya punya utang banyak sekali kartu kredit. Kenapa pakai kartu kredit? Saya bilang, kan kartu kredit itu bukan kartu kasih karunia, betul? Itu kartu
Kredit. Berarti apa, saudara? Harus didebatkan lagi kan? Habis saudara pakai, kan begitu. Debat sama kredit kan nggak bisa dipisah, saudara. Ya Pak, saya salah Pak, saya pakai terlalu banyak. Terus suruh saya enak saya bilang. Kenapa? Situ pakai kartu kredit sembarangan, sudah sekarang dikejar-kejar debt collector, suruh saya yang doa. Betul? Dia pakai hikmat dong, pakai otak dong. Ini namanya kartu kredit. Habis pakai, lah banyak orang gitu, saudara. Hidup sembarangan, sudah susah cari Tuhan. Amin. Tapi karena Tuhan tidak kelihatan walaupun di rumah Tuhan, amin. Dia cari siapa? Hamba Tuhan, amin. Betul apa ya? Loh, saya sekarang, saudara, kemarin jadi pelajaran saya untuk bertambah tegas lagi. Ya, saya terjebak di kota Kudus 3 malam 4 hari, saudara. Tidak bisa kemana-mana. Ya, dari hari pertama kami mau berjalan pulang pagi-pagi, ya, pagi sudah mau jalan, ya, dikatakan banjir. Jadi kami lewat dari Kudus itu ke utara, lewat Gunung Muria. Ya, karena tidak mungkin gunung itu banjir. Jadi terus ke utara, terus turun sampai di Pati. Wah, lancar, saudara. Ya, tapi di atas gunung saya melihat, kok danau semua. Ya, habis itu di bawah danau semua, saudara, kelihatan air semua. Ya, tapi kan kita di atas gunung. Tenang aja, kenapa? Karena informasinya, ya, sesudah lewat ini aman. Benar, saudara, turun di Pati, tidak ada banjir, saudara, di kota itu. Jadi, wah, senang nih mau pulang nih, karena ada pelayanan kan, lanjut ke Malang malamnya. Saudara, begitu lewat Pati lancar, ya, mau masuk ke Juwana, itu sudah nggak bisa jalan. Ya, kami tunggu, bisa jalan satu mobil itu sampai 2 jam tidak gerak. Nah, pas 2 jam tidak gerak, sebelahnya saya itu ada jual duren. Ya, jadi kami turun makan duren, saudara. Durennya habis, naik mobil tidak jalan juga, saudara. Mau makan lagi takut. Ya, karena ada darah tinggi. Jadi jangan saudara punya darah tinggi juga, pokoknya sudah kukuduskan, ku makan. Ya, saudara, tidak bisa. Kenapa? Lo jelas memang ada itu membuat kolesterolnya naik. Ya, teman saya ada makan durian langsung masuk rumah sakit, saudara. Ya, ngaco darah tingginya. Jadi jangan kukuduskan, ku makan. Bahasanya babi, pokoknya kukuduskan, ku makan. Betul? Itu ngawur, saudara. Ya, mempraktekkan iman yang salah. Betul? Tuhan tidak merubah batu jadi roti. Amin. Tuhan tidak merubah kolesterol jadi vitamin. Betul? Loh, ya dah. Jangan main roba-roba sendiri, saudara, ya. Ini baik. Terus maju, saudara. Bisa sampai giliran kami maju lewat jembatan yang ada kelentengnya sebelah kiri itu. Di sana polisinya banyak sekali. Terus ada ibu polisi dekati kami. Pak, itu airnya segini, Pak. Dia bilang, ya, Bapak balik saja. Begitu kami saudara, baru saya lihat di depan itu ternyata selama kami maju itu tidak ada satu orang pun yang menerobos air itu. Semua belok, saudara, cuman beloknya itu kan ada 2 jembatan di situ. Ya, cuman terpisah oleh rumah-rumah di tengah-tengah. Jadi kami tidak lihat dia belok lewat jembatan yang lain pulang. Kami nunggu pikir bisa lewat. Lah begitu sampai, astaga, sekian jam kami nunggu semua orang balik. Ternyata coba tahu orang balik semua, ya kita balik. Akhirnya balik lagi, check in lagi di hotel, saudara. Sesudah hampir 10 jam muter-muter, check-in lagi. Ya, saya udah malu sama pekaryaan hotelnya. Saya bilang sama teman, Pak, Bapak ambil dah anunya di situ kuncinya, dah malu dah. Sudah tadi check out, check-in lagi. Ya, terus besoknya siap lagi pulang, saudara. Udah pagi-pagi ini siap. Laporannya Walahan itu sudah bisa lewat. Jadi kami akan lewat Walahan, balik Semarang, kemudian Solo, kemudian dari Solo langsung Nganjuk terus lewat Pujon, turun ke Malang pelayanan. Jadi dimundurkan 1 hari persekutuan di Malang, ya. Ternyata sampai Walahan, saudara, tim SAR yang di situ yang ada berjaga, Pak, gimana bisa lewat? Astaga, segini airnya, saudara. Kalau yang hari-hari sebelumnya ibu polisi bilang segini. Ya, waktu dia bilang segini, saya keluar, saya ukur kijang. Segini. Itu lebih tinggi daripada joknya di dalam. Jadi akan ada di dalam air mobilnya. Udah balik. Nah, begitu yang hari kedua, ya mau lewat Walahan, itu tim SAR bilang segini. Lah, saya ukur sama kijang saya segini, tenggelam, saudara. Ya, itu hampir kap sudah hilang. Kalau yang di sini kap tenggelam, kalau yang di sini, saudara, itu kaca depan sudah sisa paling segini. Waduh. Terus dia bilang terus apa? Saya tungguin, saudara, ya. Saya tungguin orang-orang itu karena enggak percaya dong. Masa sih hari kedua kok tambah besar, ya? Tanyain lagi tiap yang balik saya tanyain, semua begini.
Ya sudah, putar lagi saudara, check in lagi ke hotel ya. Itu 9 jam lebih saudara, proses dari pagi sampai balik lagi ke hotel ya. Hari ketiga sama. Ya. Mau lewat lagi saudara, laporannya ya segitu lagi. Akhirnya udah stres 3 malam di hotel. Saudara kan bolak-balik ngapain di hotel ya. Ternyata saya bisa bayangkan orang di penjara stresnya kayak apa. Lah kita di hotel saudara masih bisa keluar makan, bisa nonton TV, stres ya. Ini apa? Ya sudahlah saya bilang, piye saya hubungi Bu Ratna, Bu, sepertinya saya nggak bisa pulang ya, tolong carikan pembicara pengganti. Karena sudah nggak tahu jalan pulang saudara. Ya. Kenapa? Hari pertama kan kami balik itu saudara, yang polisinya, ibu polisi bilang segini tuh. Tapi masih belum putus asa. Ya, mau lewat itu loh, Kayen itu. Jadi Kayen itu dari dari Pati naik ke Purwodadi. Jadi belum nyerah, pokok harus pulang karena ada persekutuan kan di Malang. Ya, kemudian saya ada janji orang banyak sekali di daerah situ, jadi harus pulang. Nah, kami mau pergi ke Kayen, saudara. Ketemu koldiesel yang balik. Koldiesel double kardan dulu, double lanu tuh. Ya, kami tanya, Pak, lancar. Karena kan dia balik nih dari arah sini, berarti kan koldiesel ini bisa. Dia bilang apa? Saya balik, Pak. Airnya lebih tinggi, dia tunjukin saudara. Astaga. Dia itu koldiesel saudara, lebih tinggi daripada pintunya dia naik itu. Jadi dia bilang, lebih dalam dari ini Pak, jadi saya mundur balik. Wah, kacau saudara ya. Putar sana nggak bisa, putar sini nggak bisa. Tetap nggak nyerah saudara. Pergi walahan balik, pergi 3 jalur yang jalur utara itu semua tidak bisa. Ya, akhirnya kemarin ambil keputusan gini. Ya, ini jadwal janji orang ketemu nggak jadi, ya dok. Saudara, persekutuan berapa ini pelayanan bubar semua, ya nggak enak saya saudara karena dianggap nggak tanggung jawab kan, ya terus akhirnya kemarin pagi keputusannya naik getek, ya saudara naik getek, terus apa? Jadi ini pakai jaket itu, jaket jas hujan, ini juga pakai celana itu, terus naik getek, ya itu didorong setengah kilo lebih lewat air, ya ada 3 orang yang dorong geteknya, terus dari naik getek naik itu sewa ojek ya, sewa ojek sampai di Welahan. Di Welahan itu naik angkot sampai di Demak. Saudara, dari Demak baru naik omprengan sampai Semarang. Dari Semarang ganti lagi ke Sukun ya, terus jam 3 sore sampai Sukun nunggu bus malam jam 7 malam sampai untuk ke Surabaya. Sampai sini jam 5 pagi. Ya, dari pagi saya tidur puas saudara. Kasih AC full, selimutan tebel sampai jam 2 lebih nyenyak sekali, saudara. Ya, itu. Tapi ternyata saya lihat kaki saya ada luka berdarah, tidak bila ya, karena itu naik getek rupanya tidak perhatian. Nah, saudara, kan banyak orang terus mengatakan, wah kita bersyukur Surabaya tidak kena, amin. Berarti pendoanya hebat, amin. Katanya, betul, tunggu giliran, saudara. Ya jangan ngomong orang kena terus kita bilang kita karena lebih berdoa, lebih hati. Ya, berarti kita ngakimi orang-orang di sana, betul? Saudara, sepanjang jalan saya lihat, saudara, orang yang tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Ya, ada yang taruh 3 ekor kambingnya di atas getek, dia dorong, saudara. Jadi pakai debong pisang tuh loh. Ya, diikat terus kambingnya yang di atas, dia yang dorong. Ya, tidak ada yang saya lihat bawa alat masak mengungsi. Ya, rumah-rumah cuma kelihatan atapnya sedikit, saudara, ya. Jadi yang bisa antar mereka bolak-balik itu truk tentara yang tinggi-tinggi itu. Ada saya fotonya, saudara, truk tentara. Yang tinggi-tinggi itu baru bisa. Dan itu pun kemarin yang mau lewat Welahan itu dilarang. Arusnya begitu deras, apapun tidak boleh lewat. Ya, biar nekat dia bilang tidak boleh. Karena bisa terseret arus, cao itu semuanya. Coba kita ulangi lagi yang tadi, saudara ya. Kalau di dalam King James katakan, saya terjemahkan secara bebas. Karena kalau sebuah kata bisa diterjemahkan minimal memiliki 6 arti, saudara. Kalau saudara ke sekolah jurusan bahasa, ya, ada namanya makna gramatikal, ada namanya makna morfologis, ada makna konotasi, ya, ada macam-macam makna. Ya, jadi kebetulan saya jurusan bahasa, jadi ya apa yang saya terjemahkan pun bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Janganlah berpikir bahwa itu asing, itu sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang tidak wajar. Bahwa tentang pencobaan-pencobaan yang berat, pencobaan-pencobaan yang mengerikan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya fury itu bisa diterjemahkan menakutkan, mengerikan. Ya, nah terus saudara, ya, yang datang mencobaimu, yang menimpamu. Jadi, saudara, orang Kristen diajar apa?
Ya, supaya berpikiran satu, tidak boleh cengeng. Ya, terlalu sensitif, ada masalah sedikit bingung, ada masalah sedikit susah, ada masalah sedikit panik. Itu orang Kristen yang cengeng. Yang kedua, orang Kristen yang cuek sekali, saudara. Biar ada masalah besar, nggak peduli. Ya, coba, kalau orang Kristennya cengeng, itu mengganggu orang lain. Ya, contohnya suami istri, misalnya, masih sekian, misalnya anaknya belum, masih katakanlah masih sekian tahun. Ma, besok siapa ya jodoh anak kita? Padahal anaknya masih umur 5 tahun. Amin. Itu kan bikin stres, betul? Iya apa enggak? Saudara, terus apa lagi? Misalnya, ma gimana ya besok ya uang sekolah tambah mahal, betul? Loh, biar apapun selalu naik harganya, kalau berkat selalu turun nggak ada problem, betul? Daripada semua harga sama tapi berkat nggak turun, betul? Loh, iya apa tidak? Saudara boleh pilih sekarang, makanya saya katakan, semua harga naik, tapi berkat tetap turun. Bisa beli toh? Daripada harga sama, berkat nggak turun. Betul, lama-lama nggak bisa beli apapun kan? Jadi pilih aja saudara. Pak, enaknya gimana? Harga turun, berkat turun. Nggak pernah terjadi saudara. Ya, Alkitab juga bilang begitu. Di masa kelaparan semuanya mahal, amin. Tapi banyak orang tetap diberkati. Ya, bukan kemudian harga diturunkan. Saudara, baik, kita lanjutkan dulu di sini. Jadi yang pertama yang jelas apa? Kalau kita cengeng itu mengganggu orang lain. Kalau kita acuh itu menyakiti orang lain. Contohnya, Pak, ini loh listrik mau dipedot. Ya sudahlah, nek dipedot kita kembali zaman Abraham, betul? Iya toh? Loh, tidak bisa toh, amin. Ya ini terlalu cuek, betul sama masalah terlalu acuh, betul? Misalnya, wah tuh loh anakmu pacaran sama orang tidak percaya Tuhan, biarinlah, kenapa sih? Loh. Ini kan bikin pusing, amin. Kenapa? Orang cuek menyakiti yang lain, amin. Loh, orang cengeng itu membingungkan yang lain. Saudara, jadi kita harus apa? Nggak boleh cengeng, juga nggak boleh cuek kan? Terus bagaimana di tengah-tengahnya? Saudara, jadi pikirannya jangan menganggap itu aneh, jangan menganggap itu asing, jangan menganggap itu sesuatu yang tidak biasa. Justru orang percaya itu biasa diproses. Justru orang percaya biasa ada cobaan. Saudara, tadi waktu saya berdoa, atau saya buka terjemahan lainnya, baru saya ngerti, saudara. Ya, karena terjemahan bahasa Indonesia kan agak beda, saudara. Ya, walaupun artinya tidak berbeda jauh, tapi penekanannya berbeda jauh. Saudara, kalau di sini ditekankan, janganlah berpikiran bahwa itu asing, itu aneh, itu sesuatu yang luar biasa. Ada apa ini? Kenapa ini? Jadi panik tidak karuan, saudara. Karena itu biasa. Ya, tapi bersyukurlah, saudara, kalau tiba-tiba ada yang menurut saudara dan saya luar biasa. Karena kenapa? Mungkin yang biasa-biasa sudah lulus, amin. Maka perlu yang luar biasa. Atau mungkin yang biasa-biasa tetap bebal, perlu yang luar biasa. Saudara, ya tuh pilihannya cuma 2. Betul, saudara? Jadi kalau kita dididik sulit sekali, kadang-kadang perlu yang sangat luar biasa caranya, saudara. Tapi kalau nurut-nurut saja juga perlu yang luar biasa. Kenapa? Kalau biasa-biasa kan tidak ada gunanya karena sudah pinter, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan, saudara ya. Jadi kenapa khotbah di tahun ini seperti ini saya tidak tahu. Ya, terus jangan dihubungkan mau pemilu ini. Jangan-jangan enggak ada urusan. Saudara ya, jangan langsung dihubungkan ke sana. Katanya ada pendoa ya di Jakarta, katanya lihat begini. Enggak ada urusan. Saya mau beritahu saudara. Ya, Tuhan Yesus segera datang. Dari dulu Paulus sudah ngomong Tuhan segera. Ya sudah 2000 tahun lalu Paulus sudah ngomong Tuhan segera. Kalau ada orang lain lagi dapat pernyataan Tuhan segera datang, Paulus dari dulu juga sudah dapat kok. Loh. Saya bukan orang yang tidak percaya Tuhan segera datang. Tapi saya orang yang bisa menimbang-nimbang kapan kira-kira Tuhan datang. Kok bisa Pak Asem? Jelas ada tanda-tandanya kata Alkitab. Betul. Suku akan melawan suku, bangsa akan melawan bangsa. Kalau saudara suka internetan, tolong tidak hanya internetan chatting, betul? Nggak internet apa lagi itu? Ya, Instagram, apa lagi? Twitter dan lain-lain. Ya, kalau saudara suka internet, buka www, ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya www. .politico. Ya, politikonya biasa, ya, tikonya pakai C, bukan pakai .com. Di situ saudara akan buka, ya, akan melihat titik-titik
negara-negara akan pecah menjadi lawan siapa dengan siapa secara politik. Dan yang buat itu bukan seorang hamba Tuhan yang punya karunia melihat masa depan, tapi seorang profesor politik yang tidak tahu firman Tuhan. Saudara, waktu saya buka, saya renungkan, benar Tuhan. Harus genap bangsa melawan bangsa. Ya, jadi dia jelaskan di sana titik-titik mereka akan perangnya. Ya, seperti sekarang saudara, kalau saudara perhatikan, Sudan dulu satu negara, sekarang pecah menjadi dua. Sudan Utara, Sudan Selatan. Ini terus nanti ada titik lain, negara akan melawan negara. Dan ini belum terjadi. Ya, jadi kalau saudara punya akses internet, buka di situ, ada. Ya, tapi bahasa Inggris semua, saudara. Jadi kalau nggak ngerti, gampang, saudara print dan terjemahin di sini dengan cepat. Ya, supaya kenapa? Ini belum terjadi, saudara. Kalau bilang segera datang, enggak. Tuhan bilang apa? Akan nanti. Itu baru penderitaan permulaan zaman yang baru. Ini belum perang kok, sudah ada zaman baru, zaman apa? Saudara. Ya, termasuk ASEAN titik mana, memperebutkan apa, itu ada di dalamnya. Saudara. Ya, jadi dia itu seorang analisa militer, pakar militer. Jadi dia jelaskan, dan itu ini lawan ini, terus negara-negara di Rusia, ya ini akan melawan ini, sekarang ini lawan ini, sedang sama ini, itu jelas detail semua. Ya, dan nanti penggenapannya bangsa melawan bangsa. Udah nggak ada teman-teman, semua musuh. Suku akan melawan suku. Ya, dan ini sudah terjadi toh di mana-mana. Saudara, suku melawan suku di luar negeri, saudara perhatikan suku ini dengan suku ini, walaupun mereka satu negara dan lain-lain. Ya, tapi kan Indonesia belum. Saudara, jadi wah dapat penglihatan Tuhan segera datang. Percayalah, belum, masih lama. Saya mau beritahu saudara. Kenapa? Karena belum digenapi. Betul. Tuhan bilang akan ada gempa bumi di mana? Di mana-mana loh. Surabaya sudah? Belum kan Bapak waktu ini? Belum kan? Berarti belum. Tuhan bilang di mana-mana. Berarti semua akan dapat bagian. Jadi jangan langsung, kami percaya terus apa? Persembahan, serahkan semua. Sekta. Betul. Nek sampean bilang Tuhan segera datang, sampean mau mungut duit dulu. Waduh, berarti sampean mau ngungsi kemana? Amin. Ya, makanya waktu di doa malam di Semarang saya sampaikan, saudara. Ya, kami akan pindah lagi doa malamnya karena gereja yang kami pakai doa malam itu direnovasi, saudara. Ada bagian gedung yang mau dipakai sekolah minggu sehingga renovasinya berapa bulan kami bisa pakai dulu, ya, sehingga kami pindah. Ya, ada yang mengusulkan, Pak, sudahlah ambil persembahan sudah supaya kenapa kita bisa sewa tempat yang bagus. Ya, saya bilang tidak. Dari dulu konsepnya tidak ada persembahan. Ya, supaya kenapa, saudara? Karena kalau udah persembahan masuk, maaf kata saya mau beritahu saudara, kadang-kadang masuk, semakin banyak masuk, bukan semakin banyak yang akan dikeluarkan. Bahkan bisa tetes-tetes pun tidak keluar. Yang sekarang kita lihat apa? Pertama dulu yang kata firman Tuhan, merubah pikiran. Namanya pencobaan, namanya masalah, bahkan fiery trial. Berarti pencobaan yang mengerikan, itu biasa. Bukan yang luar biasa, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang, kalau asing itu apa? Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Ya, terus, tapi yang di bawahnya apa? S. Ya, saya bacakan saja, saudara. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you. Nah itu, saudara. Jadi apa saudara? Saudara dan saya harus berpikiran apa? Orang itu punya masalah, punya pergumulan biasa. Jadi namanya biasa, minimal bukan sekali dua kali, amin. Loh, iya apa enggak? Loh, misalnya saudara pergi makan restoran, dia biasa datang, baru berapa kali? Enggak, baru 2 kali. Itu nama biasa? Enggak dong. Makanya saya kan nama Pak Tobing ini tiap bulan diajak makan di apa namanya? Dimakan ayam Hainan. Ya, dikasih makan tim obat supaya segar, nggak ngantuk, maksudnya gitu, ya toh, saudara. Tapi kadang-kadang tim obat juga nggak bisa bikin orang seger. Kenapa seger? Tergantung perasaan ini, pikiran dan hati. Loh, kalau kita nggak ada duit biar dikasih tim obat, seger nggak pikirannya? Seger nggak bisa, paling lesu, betul? Biar nggak ada tim obat tapi lagi dapat duit,
seger, amin. Loh, iya apa enggak, saudara? Itu jadi apa? Bukan tergantung dari obat, bukan tergantung. Itu lebih banyak pikiran dan suasana hati, amin. Kalau lagi pegel hatinya, nggak bisa juga seger, amin. Betul apa ya? Oke, nah jadi kembali dulu di sini. Saya ulang sekali lagi, saudara, ini yang perlu ditekankan. Pikiran kita harus berubah. Ya, jangan menganggap itu sesuatu yang aneh. Kok kenapa saya kena? Kenapa kok begini? Kenapa? Loh ya biasa toh, kata firman Tuhan. Loh, sekarang tujuannya untuk apa kita menghadapi pencobaan? Tujuannya untuk apa kita mengalami hal-hal yang mengerikan? Untuk apa kita mengalami ujian? Betul? Itu kan pertanyaannya. Ya, makanya saya tadi lama nyembah, saudara. Saya ingin, coba Tuhan kasih saya contohnya, saya bilang. Di Alkitab contohnya di mana? Ya, supaya kenapa? Jelas ada contohnya gitu loh, menjelaskan. Saya nggak contoh, hidup orang nggak kuat contohnya, saudara. Firman Tuhan, yuk kita lanjutkan sekarang, ya. Tadi sudah jelas tentang pola pikir, jadi harus biasa, jangan merasa hal yang luar biasa, ya. Jadi harus apa? Ya namanya biasa, senang nggak senang terjadi dong. Kadang sering kan? Halo. Oke, sekarang kita lihat ayat yang lain, ya. Saya tahu saudara mengantuk, tapi saya tidak mengantuk karena tadi sehari penuh saya tidur. Ya, oke. Lihat 1 Petrus lagi, ya 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Ya, saya sadar saudara tadi ada yang kasih saya kode kan di kaki. Saya nggak bisa, karena lagi nanya Tuhan contohnya mana? Contohnya Tuhan, saya minta contoh, saudara, supaya Tuhan buka. Kalau nggak pakai contoh, nggak ada khotbah. Ya, supaya jangan asal ngomong terus nggak ada contohnya di Alkitab. Baik, lihat ayat 7. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan kalau saudara dan saya perhatikan dari pasal 1 ini, saudara, ya, jelaskan ayat 6-nya juga katakan, ya, itu apa? Banyak pencobaan, banyak masalah, banyak pergumulan. Saudara ingat, ya, hidup orang Kristen ini seperti orang sekolah. Kalau lagi pelajaran, saudara lihat, ya, hidup kita mungkin datar. Semua lancar. Kalau lagi pelajaran, tapi ada saatnya semesteran. Betul? Nah, di semesteran, kalau pelajaran yang selama sekian lama tidak diperhatikan, semesterannya kedodoran. Lihat. Kedua, kalau berpikiran rajin sekolah, tidak ada ulangan, salah. Amin. Amin. Justru saudara dan saya rajin sekolah, berhak ulangan. Amin. Dulu saya ingat, masih saya kuliah, itu ada peraturan. Ya, kalau absennya lebih dari 15%, tidak boleh ikut. Mau semesteran, mid semester, lupakan. Tidak akan diizinkan. Loh, kenapa bukan hanya kepintaran yang dicari, tetapi juga kerajinan hadir? Betul? Loh, dia nggak usah, tapi dia baca langsung ngerti. Sekolah nggak membutuhkan orang yang sangat seperti itu. Karena kenapa? Ini bukan hanya pendidikan, tapi ini pengajaran. Kenapa saudara dan saya banyak pencobaan? Ya, ayat 6 kan juga menjelaskan arti yang tadi kita baca. Untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, saudara dan saya sekarang, ya, pertanyaannya adalah, iman yang murni itu iman yang kayak apa? Gitu loh. Ini yang tadi saya lama tanya, Tuhan, yang murni itu yang kayak apa? Kan semua kita beriman nih, amin. Saudara dan saya beriman, amin. Misalnya, kalau anak mau sekolah, Tuhan, saya percaya anak saya diterima di sekolah itu. Misalnya mau bayar uang sekolah, saya percaya ada uang sekolahnya. Ya, seperti teman kemarin, Pak, anak saya bulan depan kan sudah tamat SMA. Kami tidak punya biaya sama sekali. Anaknya tamat SMA bulan-bulan depan ini kan, 2 bulan ini kan sudah selesai. Nggak ada biaya sama sekali, Pak. Nggak tahu mau apa. Kenapa? Karena mau mikir sekolah kuliah di mana, uangnya nggak ada. Jadi nggak mikir, kenapa? Lah ya, nek mikir sih mikir, tapi nek uang nggak ada mau pikir apa, betul? Bingung dia, saudara. Ya, dia bingung. Nah, terus saya sampaikan, tiba-tiba Tuhan pesan dia begini. Ya, saya sampaikan, saudara, kepada dia, dan dia bilang, ya Pak, akan saya lakukan. Saudara,
Kalau kita perhatikan yang tadi, iman yang murni itu yang kayak apa? Ini loh pertanyaannya. Kadang kan seringkali kita bilang, loh saya beriman kepada Tuhan, saya percaya akan ada, saya percaya akan Dia lakukan, saya percaya. Apakah itu iman yang murni? Pertanyaannya bukan hanya iman, tapi Tuhan bicara tentang iman yang murni. Tuhan bicara tentang kemurnian iman. Saudara. Oke, sekarang kita tahu kan iman itu apa? Jelas, ada definisinya kan. Iman adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Terus apa lagi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya udah hafal kita, saudara. Tapi sekarang kita bicara tentang iman yang murni. Yang kayak apa nama iman murni? Nah, saudara perhatikan sekarang ya. Kita tahu bahwa iman itu membuat orang taat. Bukan membuat Tuhan taat. Tolong perhatikan. Ya, jadi iman, semakin orang itu beriman, semakin dia taat. Tolong perhatikan. Nah, beda dengan pengertian orang umum. Pengertian manusia umum orang Kristen, saya percaya Tuhan akan. Itu bukan iman. Tolong perhatikan. Karena iman, kitalah yang taat, bukan Tuhan taat. Iman, kitalah yang melakukan, bukan Tuhan yang melakukan. Tolong perhatikan. Ya, jadi nggak boleh dibalik, saudara. Ya, saya percaya Tuhan akan. Lihat contohnya, saudara. Ketika Abraham percaya, dia taat. Amin. Amin. Loh, perhatikan. Bukan ketika Abraham percaya, Tuhan taat. Tidak. Ketika Abraham percaya, Tuhan taat. Gitu? Tidak. Sekarang perhatikan, saudara. Ya. Waktu Tuhan panggil Abraham, disuruh pergi, dia pergi. Amin. Tapi di tengah jalan, dia mengalami banyak masalah. Kemudian di satu titik, Tuhan perlu memanggil dia keluar dari tenda, dong, untuk melihat bintang-bintang. Pasti itu malam, karena biasanya hanya malam bintang kelihatan. Amin. Itu nggak usah dibatkan. Ya. Mungkin siang, Pak. Itu bintang ke apa telat masuk. Amin. Ya, itu. Ya, itu bintang dugem mungkin, jadi telat pulang. Ya, sudah, saudara. Tapi Tuhan perlu panggil dia lagi, kemudian Tuhan katakan, lihat. Ya, dan percayalah Abraham. Kita tidak mengatakan berimanlah Abraham, tapi percayalah. Tolong diperhatikan, saudara, kata percaya dan iman sebenarnya adalah dua kata yang sebenarnya berbeda. Kalau iman, kita yang mentaati Tuhan. Kalau percaya, itu kita memegang janji Tuhan. Itu bedanya, saudara. Ya, saya akan ulang pelan-pelan. Saya lihat ada yang banyak ngantuk. Ya, karena telat. Biasanya 1:30 udah firman. Ini 2:30. Baik. Nanti mungkin besok-besok 3:30. Amin. 3:30. Supaya kenapa? Tambah banyak penyembahan. Ya. Saudara dan saya tahu, ya. Walaupun kita sudah bukanlah orang-orang yang sudah masih berbuat dosa, kita sudah mulai hidup benar, bukan berarti saudara dan saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya ulang kembali. Tadi saya nyembah, Tuhan kasih contoh gini. Coba kamu lihat suami istri. Sekalipun suaminya setia, pintar cari duit, tidak berzina, selingkuh di luar. Sudah baikkah dia hubungannya dengan istrinya? Belum. Kenapa? Kenapa belum? Mungkin dia di rumah nggak punya waktu buat istrinya. Ya dong, nonton TV lagi asik, istrinya dekat, bentar, nonton lu. Misalnya. Itu tidak baik hubungannya. Betul? Dia setia, betul? Dia tahu dia sebagai suami pulang kerja, dia pulang. Nggak keluyuran. Ya toh? Tiap bulan kasih duit istrinya. Sudah baik hubungan itu? Tidak. Betul? Kenapa tidak baik? Ada waktu pribadi, ya toh? Ada saling pengertian, saling keterbukaan, ya, yang akan menciptakan hubungan yang karib, ya kan? Hubungan yang mesra, bukan sekedar kewajiban suami istri. Saya ulang. Ya, tadi tiba-tiba waktu nyembah Tuhan bilang gini, coba kamu perhatikan. Ya. Kalau orang suami istri, suaminya baik, istrinya baik, masak rajin, yang ngurus rumah tangga rajin, otomatis baik rumah tangganya? Enggak. Kenapa? Ada tingkatan yang lebih daripada sekedar kewajiban sebagai suami dan istri. Yaitu apa, saudara? Punya waktu berdua. Amin. Waktu berdua nggak bisa diganti dengan waktu saling telepon. Amin. Loh, iya apa enggak? Nggak bisa diganti, saudara. Misalnya, loh saya dari pagi teleponan kok, terus teleponan, tapi pulang saya mau tidur yang. Amin. Itu juga nggak bisa kan? Amin. Mesti ada apa? Waktu duduk berdua. Dan nggak bisa duduk berdua tiba-tiba jadi mesra banget. Nggak bisa kan? Itu perlu ngomong. Kadang-kadang kan bisa tiba-tiba rasanya karib banget. Kadang-kadang ngomong malah berantem. Iya apa enggak? Loh, iya apa enggak? Yang udah nikah? Iya dong.
Saudara tolong perhatikan, makanya apa? Banyak orang Kristen merasa saya sudah melakukan firman Tuhan. Saya sudah nggak bikin dosa. Berarti hubungan saya sama Tuhan udah baik, udah dekat. Salah. Orang Israel, saudara lihat, lakukan hukum Taurat. Sudah kenal Tuhan? Enggak. Udah menyenangkan Tuhan? Enggak. Buktinya, Yesus perlu datang menebus mereka lagi. Loh, ya apa ya? Saudara pikir waktu Tuhan datang itu tujuan utamanya menebus saudara dan saya? Baca Alkitab baik-baik. Betul? Ketika mereka menginjili orang yang seharusnya diinjili, orang Yahudi menolak. Betul? Barulah Rasul Paulus bilang apa? Sekarang kami akan pergi kepada bangsa lain. Betul? Buka Alkitab. Sekarang maka jangan bilang kita ini bangsa yang apa? Karena orang Israel menolak. Karena Tuhan tidak bisa narik cintanya, ya akhirnya Tuhan berikan ke kita cintanya. Begitu aja. Ingat yang sudah menikah nih, tolong perhatiin. Sudah jadi istri yang baik, amin. Sudah mau pijitin suami, misalnya ya. Sini yang tak pijitin, amin. Nek lu kurang rasa tak pakai tang, misalnya. Ya, nek pakai tang ya jangan. Amin nih nyiksa apa mau bikin baru, betul? Saudara, ya enggak? Ya saudara, nah jadi apa? Belum tentu terjadi hubungan yang baik. Hubungan yang baik tercipta lewat apa? Waktu yang berkualitas, amin. Bukan berarti, saya kan selalu duduk sama dia. Tapi tiap ngomong nggak ketemu. Itu bukan waktu yang berkualitas. Amin. Tiap ngomong dia nggak ngerti, kita nggak ngerti. Rame kan? Berarti apa? Waktu yang berkualitas diciptakan dari apa? Bukan hanya, orang banyak bilang, yang penting kan waktunya berkualitas. Entah 10 menit, 15 menit. Salah, saudara. Waktu yang berkualitas tidak bisa diciptakan dengan tiba-tiba. Betul. Nah, saudara ya semua yang sudah nikah nih, bisa enggak begitu duduk berdua langsung bisa tertawa terbahak-bahak berdua? Bisa? Kecuali gendeng, amin. Ya enggak? Mesti kan ngomong tiba-tiba ketemu mungkin ada omongan yang mengingat masa lalu, betul? Ya enggak? Misalnya masa lalunya, kamu dulu kenapa sih mau? Amin. Ya enggak? Pasti omongan kita kan baik-baik, amin. Enggak mungkin bilang, ya karena saya nggak laku, nggak mungkin. Ya enggak? Ya enggak? Pasti ngomongnya yang indah-indah, amin. Nah, itu kan apa? Kalau udah ingat-ingat yang dulu kan juga membuat apa? Kenangan manis. Tapi ingat yang dulu juga bisa buat yang pahit. Amin. Amin. Misalnya, ingat yang dulu. Tiba-tiba ingat si Anu. Wah, dulu kan. Nah, rame kan. Makanya Pak Tobing dia bersyukur kemarin katanya reuni SMA. Ya, senang mereka berdua. Kenapa? Karena pacarnya cuma satu. Kan ini pacarnya dari SMP, SMA. Jadi, kalau reuni aman, saudara. Nggak ada pacar lain, betul? Yang namanya iman yang murni sekarang yang bagaimana? Ya, contohnya yang bagaimana di Alkitab. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi Tuhan kasih contoh saya begini. Yang namanya murni itu sesudah diberi apapun, dia tidak terikat dengan apapun pemberian itu. Itu namanya iman yang murni. Berarti apa saudara lihat sekarang? Ya, Abraham tidak hanya taat kepada Tuhan sampai diberi anak, betul? Sesudah diberi anak pun disuruh serahkan anaknya, persembahkan anaknya, dia taat. Lihat. Jadi iman yang murni adalah iman yang taat dan terbukti tetap taat. Walaupun sudah menerima upah ketaatan. Saya ulang pelan-pelan. Yuk. Iman yang murni salah satunya adalah iman yang taat dan tetap taat sekalipun sudah menerima berkat dari ketaatan. Bisa ditangkap maksudnya? Berarti iman yang murni itu adalah iman jangka panjang, bukan iman jangka pendek. Kalau iman jangka pendek, Tuhan tolong, jawab, beri, tolong. Selesai. Itu bukan iman yang murni. Karena iman yang murni selalu bicara tentang yang jangka panjang. Berarti apa, saudara? Iman yang murni, iman yang bukan hanya membangun hubungan di kala butuh, bertahan menjaga hubungan dengan Tuhan sebelum dijawab. Saudara perhatikan. Tapi tetap menjaga hati Tuhan sekalipun sudah dijawab. Bisa ditangkap pelan-pelan? Oke. Jadi tadi saya tanya Tuhan, apa sih? Tuhan bilang, lihat. Lihat ini contohnya. Ya, ini yang murni. Artinya apa? Waktu dia diberi anak, dia tidak kemudian begitu excited. Dan dia pertahankan anak itu matian. Terus Tuhan ingatkan saya gini, kamu ingat dulu? Saya ingat, saudara. Saudara kan dengar cerita saya berulang-ulang kan? 16 tahun Miucien toh. Masih ingat toh? 90 sampai 2006. Nggak ada duit. Ya toh? Terus apa?
Tahun 2000 kan Tuhan janji saya mobil tuh. Masih ingat ceritanya? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 nggak ada duit, nggak ada mobil dulu. Masih ingat ceritanya toh? Nah, terus dikasih mobil. Setahun kasih 5 yang baru grass, bukan mobil bekas. Bukan mobil showroom, tapi mobil dealer. Saudara, waktu saya terima itu pun saya nggak kelewat seneng, bahkan sama sekali nggak ada perasaan senengnya. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberi kepada saya, bukan pada saya sangat menginginkannya, tapi pada saat saya diberi pun tidak ada rasa apa-apa. Saudara tolong perhatikan. Abraham dia ingin punya anak, betul? Bahkan dia memaksa Tuhan supaya Ismail lah yang diangkat menjadi ahli waris. Saudara baca di situ, ya kan? Tapi Tuhan tidak kan? Tuhan nggak peduli. Tuhan bilang nanti aku tetap kasih kamu anak, bukan yang ini. Sampai dia sudah sangat tua baru Tuhan beri. Ya, memang ada tafsiran khotbah bahwa sampai seluruh kekuatannya habis dulu baru Tuhan beri. Saya nggak percaya khotbah itu. Kenapa? Kalau dia nggak kuat, nggak mungkin ada anak. Karena itu bukan hasil inseminasi buatan. Betul? Betul. Loh, sering ini makanya saudara, ya, kalau khotbah makanya kalau penafsiran, saudara dengar teliti, jangan amin, amin. Dengar yang benar. Kenapa dibilang sampai habis kekuatannya Abraham? Siapa bilang? Buktinya si Sarah mati, dia kawin lagi sama Ketura. Habis kekuatannya? Punya anak Yoksan, Dedan, Median, banyak sekali masih anaknya, betul? Berarti he was still very strong. Ada pendeta khotbah, dia sampai dihabiskan tenaganya baru Tuhan beri. Jadi itu dari kekuatan Tuhan. Siapa bilang? Itu khotbah nggak benar, saudara. Kenapa? Tidak berdasarkan bukti Alkitab. Abraham tetap kuat. Betul? Loh, nikah secara mati toh? Abraham cepet toh? Waktu si Anu lahir. Terus Sarah mati umur berapa? 100 sekian. Kawin lagi sama Ketura. 137 kalau nggak salah umurnya. Kawin lagi. Punya anak berapa orang lagi tuh? Betul apa ya? Berarti kuat toh? Jadi kalau khotbah bilang sampai tenaganya sudah tidak ada, habis. Supaya tenaga kekuatan Tuhan nyata. Bohong. Itu nggak sesuai Alkitab. Ya. Sampai dia diberi pun itu tidak membuat dia bersorak-sorai. Itu tidak membuat dia terikat. Itu loh maksudnya saudara. Makanya saudara perhatikan. Pada saat engkau sangat membutuhkan, menginginkannya sungguh-sungguh. Maaf kata, nggak akan diberi, saya mau beritahu. Sampai engkau sudah kadang-kadang lupa yang kau inginkan, baru dia beri. Kok Tuhan nggak bisa bikin kita senang? Kok Tuhan nggak bikin kita senang anu sekali pas kita ingin? Dia tahu waktu dia menciptakan manusia, setelan programnya bagaimana. Iya toh? Halo? Makanya, kalau saudara dan saya sangat ingin, sangat kepingin, sangat-sangat, maaf kata, tunggu sampai sudah kendor rasanya dan lain-lain, baru dia kasih. Supaya kenapa? Engkau itu bonus itu bukan membuat engkau tujuan utamamu. Kenapa? Engkau akan jalan terus walaupun sudah dikasih bonus. Karena kenapa? Hatimu tidak melekat ke bonusnya, hatimu tidak begitu urusan lagi. Itulah tujuan bonusnya itu sebagai tujuan. Tapi tugas yang lain lagi itulah yang terus dikerjakan. Jadi saya ulang lagi saudara poin ini. Ya, tadi waktu saya doa Tuhan ingatkan, ya. Saya ingat waktu saya diberi, udah nggak ada lagi perasaannya saudara. Kalau dulu, iya Tuhan, pingin Tuhan. Rasanya kalau akan terima tepat waktu yang kita inginkan. Wah, sorak-sorainya luar biasa. Ternyata Tuhan memberi waktu sudah benar rasanya nggak pengen. Dalam arti, diberi nggak diberi, udah nggak problem lagi. Supaya kenapa? Saudara nggak terikat dengan pemberian itu. Itu loh, saudara tolong, saya akan ulang lagi ya, supaya benar-benar mantep ini ya. Ingat, jadi Abraham taat, amin. Terus mulai mendapat upah ketaatan toh, dikasih anak toh, dikasih tanah yang dijanjikan, amin. Tapi tetap berarti apa? Ketaatan jangka panjang bukan ketaatan jangka pendek. Ketaatan jangka panjang itu menciptakan hubungan yang terus terjaga. Halo. Jadi hubungan kita sama Tuhan bukan hubungan waktu butuh, waktu perlu, waktu kepepet, waktu susah doang. Ya, sering saya tekankan saudara di mana-mana.
Bahkan di banyak persekutuan, ya, saya sering sampaikan, pokok kalau tidak datang 2 kali dalam persekutuan tidak ada konseling. Karena kenapa, saudara? Kita tidak hanya mau mendoakan orang, dan kita tidak mau orang-orang hanya datang untuk didoakan. Kita mau bareng-bareng berdoa. Saudara, bukan tujuan kita supaya datang terus ayo terima. Itu akan full, saudara, kalau mau. Ya. Tapi bukan itu tujuannya, saudara. Bukan kita menawarkan, di sini ada pendoa. Di sini saudara akan didoakan. Tapi di sini ayo sama-sama berdoa. Kalau kita semakin nggak ada problem, semakin nggak ada masalah, semakin nggak ada pergumulan sama Tuhan, semakin gimana? Dekat apa jauh? Lupa semuanya, betul. Sudah kejeduk baru, Tuhan di mana engkau? Tuhan bingung. Aku yang tanya kamu di mana? Kok kamu tanya aku di mana? Betul? Loh, iya kan? Nah, jadi kita bersyukur, kenapa? Masalah kadang mengingatkan kita butuh Tuhan, gitu. Kedua, kadang masalah juga mengingatkan kita mungkin ada keliru, gitu. Ketiga, masalah juga mengingat iman kita sampai di mana. Kita bisa ngukur kalau stres berat, oh ini iman tidak teruji. Betul. Betul. Saudara boleh melayani Tuhan, saudara boleh jadi donatur, saudara boleh jadi apa saja. Tidak membuat saudara kuat di dalam Tuhan. Hanya proses dan pencobaan yang membuat saudara akan kuat di dalam Tuhan. Betul. Tahun lalu kan ada satu orang, rumah tangganya lagi digoncang, stres berat. Saya sampai heran, padahal apa? Nggak kurang pendeta yang dia undang khotbah. Ya, setiap minggu ada ibadah. Pendeta yang bahkan pertengahan minggu ada ibadah lagi 2 kali atau seminggu di tempat itu. Kenapa baru ada masalah gitu seperti layang-layang putus? Jadi donatur. Jadi tidak membuat saudara dan saya tahan uji. Betul? Apa yang membuat saudara dan saya tahan uji? Prosesnya Tuhan. Terus pengalaman sama Tuhan yang membuat kita bisa lebih percaya. Bukan cuma sekedar janji firman, janji. Tapi pengalaman. Pengalaman apa? Bukan hanya pengalaman yang indah. Tapi pengalaman yang buruk. Saudara nggak mungkin bisa sangat percaya tanpa dia membuktikan sesuatu kepada saudara. Betul? Loh iya apa enggak? Kepercayaan nggak bisa bilang percaya, jangan khawatir, percaya, nggak mungkin. Kepercayaan tidak bisa dipaksakan, tapi kepercayaan bisa dipupuk untuk timbul kepercayaan. Itu rumusnya. Kan? Kita masih ingat saudara perjalanan awal-awal persekutuan di sini. Ya, kan banyak macam nasihat yang masuk ke persekutuan. Betul? Itu kan salah satu juga ujian kemurnian. Murni nggak tujuannya sih bikin PD? Kelihatannya tipis, tapi kan nggak apa-apa Pak. Dia datang, dia diberkati, dia harus bayar loh. Itu nggak murni, saudara. Tidak murni. Ya, makanya saya waktu itu Pak Tobing ngomong sama saya di mobil, nggak, kita tetap Pak, nggak ambil persembahan. Saudara, lulus kan 1 poin. Saudara. Terus kan tidak maju-maju persekutuan ini, ya segitu aja belasan orang, saudara. Itu juga ujian kedua. Saya sampai bilang, Tuhan mungkin belum waktunya Surabaya ini diajar berdoa. Walaupun ada banyak Surabaya berdoa, apa-apa. Tapi disuruh berdoa malas. Tapi acara doa datang. Kenapa? Karena ada opretnya, ada gini. Bukan benar-benar berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Toh. Betul, itu kan diatur. Namanya berdoa, tapi bukan benar-benar berdoa toh. Nah, itu yang kedua, sampai saya dalam hati Tuhan, tak serano sudah, mungkin belum waktunya. Kenapa? Undang aja pembicara yang populer. Ojo yang keras. Pernah, ya. Yang kedua. Saudara, ya. Waktu itu saya masih ingat, saya minta tanda dari Tuhan. Pokok Pak Tobing bilang, kok sepi. Langsung saya serahkan. Sudah tekad dalam hati, pokok sekali Pak Tobing bilang sepi, Pak, saya serahkan. Nggak pernah ngomong gitu, saudara. Di mobil selalu ngomong, berapa aja kita jalan, Pak. Saudara. Boleh tanya Pak Tobing ini, bener nggak ngomong begitu? Saya udah mau, pokoknya Tuhan, pokoknya sampai Pak Tobing bilang kok sepi, saya serahkan. Berarti belum waktunya umat Tuhan ini belajar bergaul sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan langsung. Paling enak, datang tumpangi tangan. Nggak usah belajar berdoa, didoakan tok. Saudara, lolos. Ya, ada tahapan-tahapan, saudara, ya. Sampai apa? Kita percaya memang Tuhan punya mau. Betul?
Kalau kita pengalaman sama Tuhan, saudara nggak bisa percaya tanpa berpengalaman sama Tuhan. Saya mau ulang. Saudara nggak bisa yakin benar tentang dia kalau saudara nggak ngalami dia. Ya, makanya banyak orang stres, nggak karuan, bingung. Kenapa nggak ngalami sih? Perjalanan itu tidak datar terus mendaki gunung. Bisa datar terus jeglong. Amin. Jeglong, keluar dari jeglongan, lebih dalam lagi ada jeglongannya. Supaya kenapa? Saudara, salah satu yang paling indah adalah saudara dan saya berhenti suka lawan Tuhan. Tolong perhatikan. Salah satu hasil saudara dan saya diremukkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, itu supaya berhenti ngelawan. Bisa ditangkap maksudnya? Kalau selama kita masih suka bantah, tinggal tunggu hari. Betul? Tuhan bilang apa? Firmanku seperti martil. Firmanku seperti palu. Palu dibutuhkan untuk benda-benda keras. Firmanku seperti sabun. Sabun dibutuhkan untuk benda-benda kotor. Bisa dia lembut tapi kotor. Iya Pak, iya tapi nggak lakukan. Banyak saudara. Ya, kalau konseling, iya Pak, iya nggak dilakukan. Saudara, waktu Tuhan ada di depan kuburnya Lazarus, Tuhan tidak bilang, bergulinglah batu. Dan Lazarus keluar. Betul? Tuhan bilang, angkat batu itu. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau Tuhan mau gulingkan batu itu bisa? Kenapa Tuhan tidak lakukan? Kenapa Tuhan nggak lakukan? Pertanyaannya begitu kan? Dia bilang angkat. Kalau Tuhan mau suruh malaikat gulingkan bisa. Kenapa Tuhan tidak kerjakan semuanya? Dia perlu kerja sama dengan kita. Dia perlu kita melakukan bagian kita, dia pasti melakukan bagian dia. Betul? Tapi banyak orang suruh singkirkan batu itu. Ya Tuhan aja toh langsung beres no semua toh. Ojo separuh-separuh. Amin. Saudara, makanya kenapa kita mau supaya kita semua juga ayo. Bukan hanya minta didoakan, tapi ayo belajar berdoa. Ya toh saudara. Percuma kalau kami terus doakan, saudara tidak melakukan yang Tuhan suruh. Siapapun yang mendoakan saudara, hasilnya akan nol. Saya mau beritahu. Dengan jelas saya mau beritahu saudara, kami bukan dukun. Kami tidak punya urapan untuk membuat segalanya jadi tanpa saudara bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan melebih-lebihkan hamba Tuhan. Ya, makanya kita mengajar apa? Ayo kita sama-sama berdoa. Ya, kalau ada perubahan kan gampang gini loh saudara. Seperti ini anak nakal nih sama orang tuanya. Terus mulai berubah, genduknya bisa lapor toh. Nyonya, dia mau belajar loh. Tadi dia enggak nonton TV kan. Oh, tuh ada laporan ke positif ke nyonya sama ketua, amin. Tapi kalau dia dilihat sama papa mamanya tetap brengsek, biar si genduk bantu ngomong, bisa nggak? Nggak bisa. Kita ini cuma genduk, saudara. Ya. Makanya apa? Jangan terima nubuatan mentah-mentah. Semua nubuat ada syaratnya. Makanya Joyce Meyer katakan, ya, prophecy is a probability. Itu kata Joyce Meyer. Taat, tetap taat, walaupun sudah menerima upah dari ketaatan, ya toh, tetap taat. Jadi tidak berhenti sampai cuma dapat upah. Terus tidak terikat dengan upah yang dia terima karena ketaatannya. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Tobing, dia ngomong, kita punya keyboard baru. Saya terus ngomong, kebetulan Pak. Ya. Kenapa? Karena kan ini mau dihibahkan ini. Udah tua. Gitu loh. Ya, jadi ini pas ada hibahan toh. Tapi nggak dihibah. Maksudnya, kalau pas mau dipakai kan bisa dipinjem gitu loh. Nah, jadi, sudah agak ringan toh. Keyboardnya mau bisa dipinjamkan dari sini. Ya, tinggal nanti, pemain keyboard WL, ya toh. Ya apa enggak? Nih, ibu-ibu yang ini cewek-cewek belum jadi istri biar tahu nanti, jangan ketawa sekarang. Pasti besok begitu. Ya. Halo, pasti udah teler, udah lelah mau ngomong aja saudara. Heran, betul? Nah, yang kedua, saudara perhatikan. Daud, ya.
Waktu di Ziklag, semua keluarganya, anggota keluarga sudah diculik, betul? Ya kan? Terus apa lagi? Saudara perhatikan, semua pengikutnya mau rajam dia kan? Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Betul kata firman Tuhan? Nah, lihat saudara. Iman yang murni adalah iman yang tidak mempersalahkan Tuhan ketika ada hal yang buruk, tapi belajar lebih mempercayai Tuhan ketika hal itu buruk. Saudara perhatikan. Bisa ditangkap sekarang iman yang murni? Jadi bukan saya percaya engkau akan rubah keadaan, saya percaya semuanya akan baik. Itu bukan iman. Karena iman yang murni, saudara perhatikan seperti Daud. Begitu semuanya buruk, pengikut-pengikutnya pun mau bunuh dia. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Jadi iman yang murni adalah iman yang dalam keadaan buruk, itu justru semakin percaya. Bukan semakin pahit sama Tuhan, semakin marah dan kecewa sama Tuhan. Saudara. Ya. Jadi perhatikan di sini. Ada 2 poin yang Tuhan kasih tahu tadi. Yang pertama, sudah terima upah berkat pun, upah ketaatan pun tetap taat. Karena hubungan jangka panjang, bukan hubungan butuh cari, tidak butuh tinggalkan. Itu hubungan dokter dengan pasien. Ya, hubungan supir dengan tukang tambal ban. Ngerti maksudnya? Ban pecah dia mampir, amin. Ban tidak pecah mampir nggak? Ya. Saudara, ya dong, itu hubungannya seperti itu. Sudah ditambal bannya, mampir lagi nggak? Ya. Besok liwat bilang kamsia udah nambal ban. Saudara, ya. Yang kedua, keadaan yang buruk malah semakin percaya. Jadi bagaimana cara meningkatkan iman? Bukan dengan dikasih berkat, bukan dengan dijawab, tetapi keadaan tidak berubah, keadaan buruk tetap percaya. Itulah meningkat imannya. Bisa? Oke, jadi saya nggak perpanjang sekarang. Yang pertama, rangkumannya, pikiran kita harus dirubah. Masalah, keadaan, percobaan bukanlah hal yang tidak biasa, bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang yang tidak umum, tetapi itu hal yang biasa buat orang percaya. Jadi tidak boleh cengeng. Tapi juga tidak boleh cuek terhadap masalah, tidak mau tahu. Ya, karena kalau cengeng, gampang panik, gampang nggak percaya. Kalau cuek, tidak bisa berubah. Dia anggap mungkin ada teguran Tuhan, nasihat Tuhan, dia nggak anggap. Yang kedua, harus punya iman yang murni. Iman yang murni, diberi apapun, sudah diberkati apapun, tetap taat. Tetapi itu tidak mudah. Itu tidak mudah, karena ujian yang sebenarnya adalah ketika saudara dan saya sudah dijawab doanya. Ketika saudara dan saya sudah memiliki banyak. Ketika saudara dan saya sudah hidup nyaman. Itulah ujian yang sebenarnya. Disitulah saudara punya pilihan mau doa atau tidak. Kalau saudara sedang kepepet, Tuhan membantu saudara untuk terpaksa berdoa. Saya ulang. Tapi kalau sudah semua punya, itu pilihan saudara berdoa atau tidak. Semakin sulit ujiannya, betul? Jadi jangan berpikiran, kalau sudah nanti nyaman, saya akan berdoa lebih mudah. Omong kosong. Ya, omong kosong. Bersyukurlah kalau saudara dan saya tidak biasa berdoa. Tuhan pakai resep kunonya yang manjur, dikasih pil masalah untuk membuat berdoa. Amin. Dia menolong kita untuk berdoa. Dia menolong kita supaya bangun mencari Dia. Sehingga karena sudah ditolong dengan terpaksa, lama-lama terbiasa. Halo. Lama-lama jadi kebiasaan. Saudara, makanya ingat, setiap tingkat berkat, setiap tingkat promosi Tuhan membutuhkan tingkat rohani, tingkat iman yang berbeda. Ingat itu, semakin tinggi seseorang, semakin mudah sakit jatuhnya, semakin hancur jatuhnya. Betul? Jadi, jangan sampai Tuhan rencanakan semua yang indah, Dia tetap akan berikan. Kalau kita rapuh, kita akan hancur sendiri. Ya, ini jadi pesan awal tahun ini. Ibadah firman selesai, ada break